Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zia Pozil dari kelas Biologi di semester 4 dengan NIM 1908106147 pada acara praktikum yang ketiga di praktikum mikrobiologi, yaitu yang berjudul Mikroba Pangan Fermentasi pada Kimchi. Ini bertujuan yaitu untuk mampu membuat produk fermentasi pada kimchi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan fermentasi dan mampu mengendalikannya dengan menggunakan pengujian suhu inkubasi dan bentuk warna, tekstur, aroma, serta rasa. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu baskom, wadah bertutup, pisau, telenan, gelas sendok. Kemudian ada air, sawi putih, wortel, daun bawang, bawang putih, bawang bombay, kecap asin, gula pasir, terasi, cabai bubuk, dan tepung ketan. Prosedur kerja yang dilakukan yang pertama kali yaitu disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan praktikum usahakan tangan dan semua alat juga bahan yang akan digunakan sudah bersih. Yang ketiga, dipotong sawi putih menjadi 2 bagian. Keempat, dicuci bersih dengan menggunakan air mengalir. Kelima, lalu taburi dengan garam seluruh bagian, kemudian rendam semalaman. Keenam, setelah direndam dibilas bersih dengan menggunakan air bersih sebanyak 3 kali dan diusahakan pada bilasan terakhir menggunakan air matang agar bersih dari bakteri. Ketujuh, lalu potong sayuran lainnya seperti wortel dan daun bawang. Kedelapan, dipotong cincang bawang putih dan bawang bombay. Kesembilan, setelah itu ditambahkan 2 sendok makan tepung ketan dan 1 gelas kecil air ke wadah. Tidak lupa diberi gula pasir. Aduk lalu rebus selama 3 menit dengan menggunakan api sedang. Ke-10, setelah itu sayuran yang sudah dipotong diletakkan ke dalam wadah baskom, kemudian campur dengan bahan seperti tepung ketan yang telah direbus, bawang bombay dan bawang putih yang telah dicincang, cabai bubuk sesuai selera, kecap asin dan terasa, lalu aduk hingga merata. Ke-11, setelah tercampur rata lumuri ke dalam sawi putih yang sudah direndam dengan menggunakan garam. Ke-12, ditaruh ke dalam wadah kemudian simpan dalam ruangan dan juga yang disimpan di dalam kulkas, didiamkan selama 1 kali 24 jam. Kemudian lihat hasilnya dan dicatat pada tabel hasil pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan yang diamati oleh praktikan, yaitu terdapat 2 suhu inkubasi, di mana suhu inkubasi ini yang pertama suhu ruangan pada 25 derajat, yang dimana kimchi pada suhu tersebut berbau menyengat dan asam dengan tekstur yang lunak. Kemudian berair, rasanya asam, pedas, dan asin. Sedangkan pada suhu lemari es yaitu 5 derajat, di mana kimchi yang diletakkan pada lemari es ini memiliki tekstur yang cenderung keras dan padat. Kemudian aromanya itu berbau rempah-rempah, asam yang tidak terlalu menyengat, kemudian rasanya asam, asin, dan pedas. Kemudian kesimpulan pada cara praktikum kali ini yaitu berdasarkan praktikum yang telah diamati, praktikan dapat menyimpulkannya menjadi beberapa kesimpulan. Yang pertama, yaitu praktikan mampu membuat produk kimchi dengan sederhana di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana secara mandiri dengan menggunakan proses fermentasi spontan. Kemudian yang kedua yaitu faktor-faktor penghambat proses fermentasi, yaitu yang pertama mikroba, di mana fermentasi biasanya dilakukan dengan kultur murni yang dihasilkan di laboratorium. Kultur ini dapat disimpan dalam keadaan kering atau dibekukan. Kemudian pada suhu fermentasi sangat menentukan macam mikroba yang dominan selama proses fermentasi. Kemudian ada pada oksigen, yaitu udara dan oksigen sendiri selama proses fermentasi harus diatur sebaik mungkin untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Kemudian pada waktu, laju perbanyakan bakteri bervariasi menurut spesies dan kondisi pertumbuhannya. Dan terakhir adalah keasamannya, di mana pH makanan yaitu mengandung asam biasanya tahan lama. Namun jika oksigen cukup jumlahnya dan gampang dapat tumbuh serta fermentasi berlangsung terus, karenanya daya awet dari asal tersebut dapat hilang.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.